cilikane terus kaya ponari. Wah, mesti konangan lho. Pateni mesti. Nggih. Mula. Tapi wong awak dhewe saiki akhire terus wis nggambarno Nabi lahir iku wis kaya ngene kaya ngene. Nabi lahir biasa mawon. Terus dadak digawe terus bersinar. Nek bersinar ya konangan diketok karo wong bolone Abroha. Ono sing critake Nabi lahir bersinar tekan langit. Nek ngono digoleki karo wong Yahudi pateni. Biasa mawon lahir cilikane rembes wong melu mbah gitu. Lho bocah niku nek melu mbah iku mesti ora pati kaurus ning ndi-ndi. Wong mbah niku teng pundi mawon nek ngurusi bocah ra iso. Nek kira-kira ning kono kok ana jambu ngono mesti nyolong jambu barang kira-kira. Ngono wong iya kira-kira. Fa ayyu mauludin kharaja min batni ummihi fa kharra sajidan. Ghairu hadha al-mawlud. Ayyu mauludin خرج من بطن أمه فرفع طرفه نحو السماء فخرج منها نور لحق بالسماء. أي مولود عند ولادته نكست أصنام الدنيا. أي مولود خمدت نيران تعبد من دون الله لها 1000 سنة وعليها سدن يوجدونها فانطفأت وخمدت لحظة واحدة لحظة الولادة لمحمد. هذا مولد مثل غيره؟ بالله عليك كما مولدك ولا مولد عمك؟ كما مولد من هذا يرجع؟ ولا قبله ولا بعده مثله. هذا مميز، هذا مخصص. يقول في حديثه الصحيح: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له بسور الشام. بالله عليك هذا مولد عادي؟ مولد طبيعي مثل غيره؟ الله قال: وأنا رؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أمي رأت حين وضعتني نورا رأت منه قصور بصرى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya, tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun? Nggak nyanggup akal saya ini gimana? Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat. Muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya. Tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Dijadikan idola luar biasa, saudara. Rambutnya gondrong, tahu nggak orangnya? Rambutnya gondrong, tahu orangnya? Tahu-tahu dia ceramah, dia ngomong apa? Bahasa Jawa, tapi saya dapat terjemahannya nih. Saya tanya sama orang Jawa terjemahannya benar. Intinya dia ceramah di acara itu, dia mengatakan apa? Nabi kita ini menggambarkan Nabi lahir seperti ini, seperti itu. Nabi itu lahirnya biasa aja. Wajahnya Nabi bersinar. Kita gambarkan wajah Nabi bersinar. Kalau emang wajah Nabi bersinar, ketahuan, maka akan dibunuh oleh pasukan Abraha, kata dia. Kalau emang ada yang bercerita katanya Nabi lahir wajahnya bersinar sampai ke langit. Kalau emang begitu pasti akan dibunuh orang Yahudi katanya kalau ketahuan. Akan ketahuan orang Yahudi. Kata dia Nabi itu lahir biasa aja. Nabi itu masih kecilnya apa katanya? Rebes atau apa ya? Apa Gus Fahim? Gus Fahim orang Jember nih paham bahasa Jawa nih. Lalu biar saya nggak salah nyebut, nanti nggak salah nyebut dipolisiin Abu Janda saya nanti. Kita pastiin dulu, kita natabayan. Dia bilang Nabi SAW itu masih kecilnya rembes Gus ya. Apa bahasa Jawa nyebutnya gimana bahasa Jawa? Rembes atau rembes? Hah? Itu bahasa Betawi. Rembes suka ngompol bahasa Betawi itu.
Saya tanya, artinya apa rembes sama orang Jawa? Artinya nggak keurus, lusuh, kumuh, saudara. Apa ini omongan apa? Ngakunya ahli tasawuf, kalau ceramah di mana-mana kayak benar sendiri gayanya, saudara. Diundang gaya nyala, astagfirullahaladzim. Ngomong Nabi itu masih kecilnya rembes kata tuh. Intinya artinya saya tanya sama orang Jawa, tak terurus, lusuh, kumuh. Nabi itu masih kecil itu diikut kakeknya. Anak itu kalau dibesarkan kakek nggak keurus. Ya namanya kakek itu kan nggak bisa ngerawat cucu kata dia, saudara. Ini omongan apa ini? Omongan apa? Rasulullah SAW itu manusia paling mulia, saudara. Semua makhluk ada kelebihan, ada kekurangannya. Illa Nabi Muhammad. Nggak ada Rasulullah, ada kekurangan, saudara. Rasulullah al-insanul kamil. Rasulullah itu manusia sempurna, saudara. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Rahmatullah wabarakatuh. Saya sangat prihatin dengan adanya seorang kiai yang menghina Rasulullah dan menghina Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya saya menahan diri untuk tidak bicara. Tetapi pembelaan-pembelaan terhadap orang ini sangat keterlaluan dan masuk ke dalam akun hati saya dan menghina saya dan menghina sahabat-sahabat yang membela Nabi, menghina para kiai dan habaib yang membela Nabi atas ungkapan-ucapan orang ini. Saya sejak kecil tinggal di kampung Jawa dan mahir berbahasa Jawa. Tidak usah diragukan kemampuan saya berbahasa Jawa. Tapi memang dari mimiknya menurut psikolinguistik yang saya pelajari dan saya sebagai seorang dosen linguistik, dari mimiknya pun kelihatan orang ini memang menghina dan merendahkan. Dia katakan Nabi itu biasa-biasa saja. Nabi itu filosofi somawon. Itu Nabi biasa-biasa, nggak ada kelebihan, nggak ada bercahaya. Dia telah membantah satu hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah radhiyallahu anhu. Bagaimana membantah hadis? Kemudian dia keluarkan satu buku ini pembela-pembelanya. Oh, Nabi pernah sakit mata yang sangat dahsyat. Ya, sakit mata dahsyat tidak mesti bertahi mata, rembesan tidak mesti. Ada orang yang sampai buta nggak rembesan, sampai matanya buta sakit mata nggak rembesan. Ada banyak di Indonesia, banyak kita temukan orang yang sampai buta. Bahkan kawan-kawan kita, sahabat kita, guru saya ada yang buta tidak rembesan. Dan di dalam kitab ilmu Ibnul Jauzi, kakek Nabi memerintahkan supaya Abu Thalib dibawa berobat ke seorang pastor, seorang pendeta Nasrani di Ukaz. Apa yang terjadi? Pendeta itu mengatakan bahwasanya Nabi ini, anak ini adalah calon Nabi, ada irhas. Maka pendeta itu mengambil jarinya, kemudian mengambil ludah Nabi dan mengobatkan ke mata Nabi. Seketika itu sembuh. Pulang ke Mekah, melaporlah Abu Thalib kepada Nabi, kakek Nabi Abdul Muthalib, bahwa dengan ludah Nabi saja Nabi telah sembuh dari penyakit mata yang dahsyat itu. Nggak rembesan, apalagi dikatakan umbelan. Di kitab mana dikatakan umbelan? Kalau di satu kitab dikatakan sakit mata, tapi dibantah oleh Ibnul Jauzi bahwasanya tidak rembesan dan sembuh seketika dengan ludah Nabi sendiri. Nah, kalau dikatakan umbelan di kitab mana ada katakan Nabi itu keluar ingusnya, nggak terawat, terlantar, dekil, karena dipelihara kakek tidak mungkin terawat. Padahal kakeknya orang kaya, kepala suku di Mekah. Dia punya budak-budak yang bisa memelihara baginda Rasul dengan baik. Ketika diriwayatkan juga, ketika malam, ketika Nabi sudah tinggal dengan Abu Thalib, anak-anak Abu Thalib kalau pagi bangun mereka itu awut-awutan. Tidak dengan Nabi. Beliau bangun pagi dalam keadaan bersih, seperti habis mandi. Tubuh Nabi berkilau, penuh dengan cahaya. Dan Nabi punya irhas. Mustahil Nabi Musa punya irhas, Nabi Ibrahim punya irhas, Nabi Yahya punya irhas, Nabi Isa punya irhas. Semua nabi-nabi punya irhas. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang calon nabi. Tiba-tiba Nabi seperti orang biasa, tidak punya irhas. Akal kami tidak menerima ucapan-ungkapan ini. Nah, jadi oleh karena itu, tobatlah wahai saudaraku. Dan pendukung-pendukungmu itu kau redam. Redam pendukung-pendukung kita itu, jangan sampai terus-terusan bahkan menyerang orang-orang yang membela Nabi. Kami membela Nabi karena cinta kami. Bukan karena apa-apa, bukan karena benci kepada Anda, bukan benci kepada sang kiai. Tapi karena kami mencintai Nabi kami.
Kami memuji Nabi kami siang dan malam. Tidak sah solat kami kalau tidak kami puji Nabi dalam solat kami dengan solawat dan salam yang indah. Siang malam kami merindukan jumpa Nabi kami. Ketemu dalam mimpi, merasakan kebahagiaan yang sangat besar. Hari ini Nabi dihinakan. Ibunda Aisyah dikatakan tidak masuk akalnya. Dia baca hadis siang malam bolak-balik dari depan belakang, belakang depan. Adakah masuk akal seorang wanita usia 9-10 tahun dinikahi oleh laki-laki umur 50 tahun bergembira dia? Ini yang menikahi bukan laki-laki model kamu, bukan model saya. Laki-laki yang menikahi Siti Aisyah ini baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, orang terbaik dari seluruh alam jagat raya, bahkan lebih baik daripada malaikat Jibril sekalipun. Tentu Siti Aisyah yang ngerti agama, yang dididik agama oleh Abu Bakar Siddiq, manusia unggulan zaman itu, mengerti bahwa dinikahi Nabi itu satu lebih dahsyat dari ketiban pulung 1.000.000 kali. Tentu beliau bahagia. Tiba-tiba dibilang kalau di sini bunuh diri. Iya. Sampai bunuh diri, dinikahi Nabi bunuh diri. Astagfirullah. Saya ini menahan diri tidak bicara. Sampai saat ini belum ada saya mau bicara. Tapi hari ini saya tidak bisa melepaskan diri dari sakitnya hati kami atas pernyataan ini dan masuknya ke dalam hati kami penghinaan-penghinaan yang terang-terangan menyebut nama kami sebagai orang bodoh, nggak bisa baca kitab yang kamu baca itu. Kitab yang dihujahkan itu mengatakan Nabi sakit mata yang dahsyat, bukan berarti Nabi umbelan. Dan kami yakin walaupun Nabi SAW itu sakit mata, pasti tidak keluar beleknya seperti sakit matanya kita. Wong mata saya melihat kok banyak orang sakit mata sampai buta sekalipun matanya tidak belekan, nggak rembesan. Semoga Anda tobat. Semoga Pak Kiai tobat. Semoga pendukung-pendukung Pak Kiai tobat. Lantas kemudian terkait dengan kalimat rembes. Rembes itu dalam bahasa Jawa artinya punya umbel. Tidak ada lain. Bahasa saya rembes itu umbelan itu. Ini terkait juga dengan pertanyaan biasanya, apakah anak yang ikut dengan kakeknya ini akan bersih karena kakek biasanya saking cintanya sama anak, sama cucu, sampai cucunya kadang apa-apa juga boleh. Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, apabila kalimat ini dianggap terlalu lancang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud menghina. Mungkin hanya inilah cara Allah menegur agar ada lebih adab terhadap Rasulullah dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya sederhana, tapi beberapa orang menganggap ini kalimat yang cukup berat. Ada seluruh kaum muslimin, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bela. Loh, yang dibela siapa ini? Nabi atau yang dibela orang ini? Yang melecehkan Nabi. Ada yang bela. Nah, tapi kan dia orang muslim. Muslim yang salah harus dihukum. Ya, dia harus istitabah, bukan minta maaf. Minta maaf sama siapa dia? Ada hak, ada orang yang ngejek Nabi itu memaafkan dia. Ya kufur ente. Memaafkan orang mengejek Nabi. Ada hak ente? Nggak ada mas, nggak ada hak. Nggak ada hak. Paham nih ya? Kemudian bagaimana caranya? Dia menyatakan salah. Tobat. Tobat itu menyatakan salah. Saya salah. Saya keliru. Saya bertobat kepada Allah. Tajdidul iman. Istitabah. Itu namanya istitabah. Bukan minta maaf. Bukan minta maaf. Karena itu kalau ada orang menuduh dia kafir atau dia apa, kita diam. Kita diam. Kenapa? Dia belum tajdidul iman. Karena lafaz itu lafaz yang harus keluar daripada orang yang benci sama Nabi Muhammad. Mengandung lafaz kebencian kepada Nabi. Karena itu dia harus menyatakan saya salah mengucapkan itu. Saya istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Dan tajdidul iman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ente ini tobat. Bukan saya kalau memang itu menjadi hal yang meresahkan, saya minta maaf. Nggak ada yang bisa maafkan ente. Nggak ada, nggak boleh kita maafkan ente. Ente harus tobat, ente harus mengakui salah.
Harus tobat kepada Allah dan tajdidul iman, istitabah itu namanya. Begitu seharusnya. Makanya lebih baik Anda tadi itu jangan ceramah, atur rambut yang bagus dulu. Atur wajah yang benar dulu, biar nggak serem ente. Ya nggak apa-apa dong, kalau anak ngeritik sama dia nggak ada masalah. Kalau karena dia ngeritik Nabi nggak benar. Lebih daripada itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena itu jangan ada yang membela, haram syuf Anda membela. Dan mengundang orang demikian ini haram. Itu mengundang orang mau ngejek Nabi. Itu baca itu maulid tiba ta'zim sama Nabi. Dibaca maulid Samsul Durar ta'zim sama Nabi. Ini maulid apa ngejek Nabi Rasulullah ini? Maulid apa ini? Saya sudah tobat ya. Ada di Solo dia menyatakan bertobat. Ya harapan kita sebetulnya bertobat. Ya. Bukan harapan kita dia menjadi murtad atau yang lainnya, dia bertobat tetap jadi muslim, tapi sebetulnya dia harus tajdidul iman, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita berharap juga yang mendukung, yang setuju itu tobat juga Anda, karena mendukung dengan maksiat, setuju dengan kemaksiatan itu juga maksiat, setuju dengan menghinakan Nabi itu juga bisa kufur loh ya. Anda juga bertobat semuanya. Dan ini satu koreksi, ya. Jadikan ini satu pelajaran koreksi. Jangan membuat sejarah palsu. Sejarahnya Nabi itu sudah ada dan itu tercatat dari thiqat, dari riwayat yang benar. Anda menyatakan tidak begitu, tidak begini, Anda membuat sejarah palsu.